Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 580. Tatapan pemimpin sekte iblis hitam tertuju pada Luo Xiu, dan dia tersenyum dingin. Kau sangat berani. Aku sendiri datang untuk membunuhmu, dan kau masih berani muncul. Aku tidak tahu apakah harus mengatakan kau bodoh atau terlalu berani. Orang bodoh di sini mungkin adalah kau. Jika aku berani tinggal di sini tanpa takut pada 12 ahli penguasa langit dari sekte iblis hitam, termasuk pemimpin sekte yang setengah langkah menuju Raja Dewa, maka tentu saja aku punya kepercayaan diri, balas Luo Xiu dengan senyum tenang. Dengan gerakan tangan, Luo Xiu menciptakan segel dan segera mengaktifkan formasi yang terukir di sekeliling gedung, mengeluarkan cahaya putih keperakan yang menutupi langit dan bumi dalam radius ribuan mil. Gelombang energi yang berbentuk seperti anak panah menghujam para ahli sekte iblis hitam. Formasi pembunuh tingkat 6, para tetua sekte iblis hitam mulai terlihat terkejut. Bagi mereka, kekuatan formasi pembunuh tingkat 6 memang berbahaya, tapi bagi pemimpin sekte iblis hitam, itu tampak sepele. Dia adalah seseorang yang telah melalui banyak pertempuran besar dan mengukir fondasi sekte iblis hitam di kota es biru. Namun, kali ini Luo Xiu tidak hanya mengaktifkan satu formasi, melainkan 9 formasi tingkat 6 secara bersamaan, mengubah wilayah di sekitar sekte iblis hitam menjadi lautan energi yang mengamuk. Setiap formasi tidak hanya memiliki kekuatan pembunuh tetapi juga menggunakan hukum kematian dan ruang, dengan hukum kehidupan dan waktu sebagai pendukung. Hukum kehidupan membuat formasi memperbaiki dirinya sendiri, sementara hukum waktu memperlambat gerakan musuh di dalamnya. Bahkan pemimpin sekte iblis hitam mulai merasa tegang ketika dia mencoba membelah formasi dengan pedang hitamnya, tetapi ruang di sekitarnya tampak mengeras dan gerakannya melambat, seolah-olah terjebak dalam rawa. Brengsek, geramnya, merasakan ancaman yang luar biasa. Teriakan memilukan mulai terdengar ketika 7 tetua sekte iblis hitam satu persatu tewas di dalam formasi. Pemimpin sekte iblis hitam akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan Luo Xiu. Sebuah formasi tingkat 6 yang dikuasai oleh ahli hukum tertinggi seperti Luo Xiu bisa mengalahkan lawan yang jauh lebih kuat. Teman, ini hanya kesalahpahaman. Kita seharusnya bisa berbicara, kata pemimpin sekte iblis hitam, mengenakan armor pelindung dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, Luo Xiu menjawab dingin, tidak ada yang perlu dibicarakan. Dia melancarkan serangan menggunakan tombak perang hitam yang meledak dengan kekuatan hukum kematian. Meskipun kekuatan hukum Luo Xiu hanya mencapai tingkat kedua dari esensinya, energi yang dikumpulkan sangat besar. Tabrakan antara tombak hitam Luo Xiu dan pedang hitam pemimpin sekte menghasilkan ledakan yang mengguncang ruang sekitar. Ruang itu sendiri retak karena kekuatan kedua serangan yang mencapai tingkat setengah langkah Raja Dewa. Pemimpin sekte iblis hitam tertawa lega ketika melihat formasi mulai menghilang, berpikir bahwa Luo Xiu kehabisan energi untuk mempertahankan formasi. Namun, ketika dia melihat mayat para tetua sekte iblis hitam yang hancur, senyumnya memudar. Mereka semua mati, dia bergumam, merasakan jantungnya berhenti sejenak. Semua 12 tetua yang dia bawa bersamanya telah mati di dalam formasi itu. Luo Xiu menyeringai penuh ejekan dan berkata, jika bukan karena aku menggunakan kekuatan 9 formasi untuk membunuh 12 ahli penguasa langit, kau pikir kau masih bisa hidup sampai sekarang? Meskipun kekuatan 9 formasi tingkat 6 telah memudar, masih ada satu formasi besar yang menutupi tempat itu, membuat aura dan situasinya tidak bisa dideteksi dari luar. Kekuatan dari 2 tubuh reinkarnasi Luo Xiu terus disalurkan ke tubuh. Utamanya, mempercepat pemulihan energi yang terkuras akibat mengaktifkan 9 formasi tersebut. Dasar bocah, aku akan mencabik-cabik tubuhmu. Pemimpin sekte iblis hitam mengaum dengan marah. Kehilangan 12 tetua penguasa langit adalah pukulan besar bagi sekte mereka. Dengan kemarahan membara, dia mengayunkan pedang iblisnya, memotong udara dengan gelombang energi yang sangat kuat. Gelombang pedang itu begitu cepat dan membawa kekuatan setengah langkah Raja Dewa, mencengkeram ruang di sekitarnya sehingga hukum ruang yang dikuasai Luo Xiu menjadi tidak berfungsi, sepenuhnya ditekan oleh kekuatan lawan. Boom! Luo Xiu segera menggunakan sayap naga Dewa Biru Murni, bergerak dengan kecepatan kilat untuk menghindar. Namun, dia tidak berhasil sepenuhnya menghindari serangan dan tubuhnya terluka di bagian pinggang, darah menyembur keluar. Mati kau, pemimpin sekte iblis hitam berteriak penuh kebencian. Gelombang pedang di tangannya terpecah menjadi ratusan potongan kecil, menghujani Luo Xiu tanpa henti. Ding, ding, ding. Luo Xiu memanggil gerbang suci mistik untuk melindungi dirinya. Setiap serangan mengenai pintu tersebut, memercikkan api di mana-mana. Pintu itu kemudian terbuka, memuntahkan kekuatan yang menyedot semua serangan pedang masuk.
Apa ini? Pemimpin Sekte Iblis Hitam merasa gemetar melihat pintu batu yang dipanggil Luo Xiu. Bahkan pedang iblis yang telah bersamanya selama puluhan ribu tahun, yang sudah memiliki kesadaran, mulai bergetar ketakutan. Pada saat itu, gerbang suci mistik mulai membesar dan menghempaskan dirinya ke arah pemimpin sekte tersebut, mencoba menindihnya. Ruang di sekitarnya mengunci dirinya, dan meskipun pemimpin sekte adalah setengah langkah menuju Raja Dewa, dia tidak bisa bergerak. Namun, Luo Xiu masih belum bisa memanfaatkan kekuatan penuh pintu itu karena kekuatannya belum cukup kuat. Pemimpin Sekte Iblis Hitam segera membakar darahnya sendiri untuk mematahkan pengaruh ruang dan membebaskan dirinya. Sial, teriaknya. Luo Xiu kemudian memanggil lonceng Dewa Penetra Waktu, yang membekukan waktu dan ruang di sekitarnya. Namun, dengan kekuatan pertahanan hukum yang melindungi pemimpin sekte, lonceng itu tidak berpengaruh besar. Luo Xiu segera menyerang dengan pedang kesadaran jiwa, senjata mental yang langsung menembus lautan kesadaran pemimpin sekte. Tubuh lawannya membeku sejenak, tetapi serangan balik membuat Luo Xiu memuntahkan darah, wajahnya semakin pucat. Boom! Luo Xiu kembali mengaktifkan gerbang suci mistik dan cakram kehidupan dan kematian, yang bersiap menghancurkan lawannya. Dalam keadaan linglung, pemimpin sekte nyaris tidak bisa mengatasi serangan mental tersebut. Namun, ketika dia pulih, tombak hitam Luo Xiu sudah mengarah tepat ke dadanya. Minggir! Teriaknya, mengayunkan pedang iblis dengan kekuatan penuh, menghantam Luo Xiu dan tombaknya jauh ke belakang. Namun, saat itu pula, gerbang suci mistik dan cakram kehidupan dan kematian menyelimuti tubuhnya. Tidak, dalam jeritan putus asa, kepala dan tubuh pemimpin Sekte Iblis Hitam hancur di bawah kekuatan luar biasa gerbang suci mistik. Cakram kehidupan dan kematian berputar, menggiling tubuhnya menjadi abu, dan kemudian sebuah tangan raksasa muncul dari cakram itu, meraih sebuah kristal jiwa yang mengilap. Semua ini terjadi hanya dalam sekejap bersambung.